Pemirsa, siapa yang tak kenal dengan ajaran kerohanian di Indonesia yang dikenal dengan Sabto Darmo? Beberapa waktu yang lalu, seluruh warga kerohanian Sabto Darmo tengah berduka cita atas meninggalnya salah satu staf tuntunan agung Sabto Darmo bernama Bapak Purboyo meninggal dunia. Di mana jenazah Bapak Purboyo ini dipangrupti layon sesuai dengan ajaran Sabto Darmo, kemudian abunya dilarungkan di Pantai Popoh, Tulungagung, Jawa Timur. Lalu seperti apakah proses pangrupti layon jenazah Bapak Purboyo ini? Berikut kita simak tayangan selengkapnya. Salam waras. Inilah aliran kerohanian di Indonesia bernama Sabto Darmo yang berarti 7 kewajiban suci. Aliran yang diyakini bermula dari turunnya wahyu kepada Bapak Harjosapuro yang bergelar Bopo Panuntun Agung Sri Gutomo pada dini hari Jumat Wage tanggal 27 Desember 1952 di kediamannya di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ajaran kerohanian Sabto Darmo diterima secara berturut-turut dari Allah yang Maha Kuasa yang dimulai dari ajaran sujud, ajaran rajut, ajaran simbol pribadi manusia, wawarah 7 dan sesanti. Adapun ibadah penganut Sabto Darmo dapat dilakukan secara pribadi di rumah atau secara bersama-sama di tempat ibadah yang disebut Sanggar Candi Busana Pare. Ajaran Sabto Darmo sendiri sudah diakui keberadaannya oleh negara karena sudah ada selama 56 tahun. Bahkan telah terdaftar resmi di Direktorat Penghayat Aliran Kepercayaan. Hal ini pun didukung pernyataan dari Ketua Persatuan Warga Sabto Darmo atau Persada, Nain Suryono yang mengatakan bahwa di Indonesia penghayat kepercayaan mendapat pengakuan hak yang sama dengan penganut agama lainnya. Rahayu, Bagas, dan Salam Waras. Eksistensi penghayat kepercayaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Yunto Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017. Yang isi dari pasal per pasal adalah bahwa penghayat kepercayaan mendapatkan perlindungan yang sama sebagai warga negara karena penghayat kepercayaan berasal dari kekayaan leluhur bangsa atau nenek moyang asli bangsa Indonesia. Untuk itu, negara memberikan hak yang sama dengan kelompok-kelompok agama yang lain. Di samping itu, dalam hal hak-hak sipil tentang pemakaman, tentang pendirian tempat ibadah, dan kartu identitas dalam KTP, itu diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Nomor 41 dan 43 Tahun 2019, yaitu Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan demikian maka eksistensi penghayat kepercayaan di negeri ini, di Indonesia, mendapat pengakuan hak yang sama. Beberapa waktu lalu, suasana duka menyelimuti Sanggar Agung Candi Busana Pare karena salah seorang staf tuntunan agung kerohanian Sabto Darmo bernama Purboyo meninggal dunia. Jenazah atau layon tiba di Sanggar atau pendopo pada Jumat Wage 21 September, di mana jenazah Bopo Purboyo ini akan dipangrukti sesuai ajaran Sabto Darmo pada hari Sabtu 22 September dikremasi di Krematorium Kediri. Purboyo sendiri tak lain adalah putra dari Bapak Harjosapuro dengan gelar Sri Gutomo yang juga mengemban tugas suci sebagai staf tuntunan agung kerohanian Sabto Darmo. Ajaran Sabto Darmo menika kita betul-betul diberi kemurahan anugerah kalih Yang Maha Kuwasa. Pramila kula nyuwun sampun ngantos ajaran menika sampun dados pengakuan kemawon, aku wong Sabto Darmo. Bilih panjenengan sampun mengakui aku wong Sabto Darmo, sejatosé wonten riku beban ingkang panjenengan panggul utawi panjenengan gendong menika lumayanipun menapa? Lumayanipun panjenengan kedah trep kalian peparah pitu
wewarah pitu menika mboten angger tiyang ingkang saged nglaksanakaken uger-uger menika. Mboten angger menungso ingkang saged ngerti, memahami lan mengamalkan wonten wewarah pitu menika menawi mboten panjenengan sujud asal mula dumadining manungsa. Pak Purboyo ini adalah putra dari Bapak Arjosopuro yang kemudian dijejerkan menjadi Panuntun Agung Sri Kutomo, Bapak Sri Kutomo Panuntun Agung Kerohanian Saptodharma. Pak Purboyo ini anak yang terakhir daripada Bapak Arjosopuro. Beliau adalah sosok panutan dari para warga Saptodharma. Dia sepanjang hidupnya hanya mengabdi kepada para warga untuk berbakti kepada Yang Maha Kuasa, dididik menjadi manusia-manusia yang berbudi luhur. Jadi seorang Pak Purboyo ini jiwa dan raganya dikerahkan, dikorbankan untuk membantu manusia supaya hidupnya dapat bahagia mulai di dunia sampai di alam langgeng. Ini Pak Purboyo. Oleh karena itu kami merasa kehilangan karena meninggalnya Pak Purboyo. Seperti inilah suasana sebelum Pangrukti Layon dimulai. Keluarga bersama para warga kerohanian Saptodharmo tampak mempersiapkan segala macam benda yang menjadi perlengkapan Pangrukti Layon hingga pelabuhan Abu Layon, diantaranya bunga tabur dan bunga rangkaian, lilin, lurup, payung, dan beberapa benda lainnya. Dalam upacara Pangrukti Layon, pelaksanaannya dominan menggunakan bahasa Jawa seperti pada penyebutan benda kelengkapan upacara, aktivitas, hingga sambutan. Upacara ini pun dihadiri seluruh warga kerohanian Saptodharmo dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka datang untuk turut menghaturkan rasa bela sungkawa terhadap jenazah atau layon beserta keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya, seperti inilah khidmatan sujud bersama sekaligus hening pemberangkatan layon yang dilakukan para warga kerohanian Saptodharmo sebelum akhirnya layon Bopo Purboyo dikremasi. Saya melihat bahwa Bapak Purboyo adalah sosok panutan, sosok yang menjadi kebanggaan kami, sehingga kami harus menuruti apa yang beliau sabdakan ketika beliau mamedhar sabdo. Sangat berendah hati, sangat menyenangkan. Pak Purboyo bagi kami selain seorang tuntunan, beliau juga sebagai bapak bagi kami semua. Beliau sangat mencintai anak-anak beliau. Begitu juga dengan kami para warga pemuda Saptodharma di Kabupaten Kediri khususnya. Ucapan terima kasih yang sama kepada semua warga kerohanian Saptodharma, semua pihak yang telah membantu kami baik moral maupun material dari saat mendiang Kang Mas saya Purboyo, saat berada di Yogyakarta sampai perjalanan menuju Pare Kediri. Kami tidak dapat membalas dengan suatu apapun atas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Hanya saja kami mendoakan
Semoga Allah yang Maha Kuasa membalas budi baik Bapak Ibu. Sangat merasa kehilangan dengan ditinggalkannya Bapak Purboyo. Bapak Purboyo bagi kami adalah sebagai sosok yang sangat peduli dengan lingkungan, sabar, dan mempunyai pengabdian yang tinggi dan tulus. Kami atas nama warga Kelurahan Sabta Dharma mengucapkan turut bela sungkawa atas berpulangnya Bapak Purboyo menyatu di dalam cahaya ilahi Allah yang Maha Kuasa. Bapak Ibu, marilah kita mengaturkan rasa puja dan puji syukur pada Allah yang Maha Kuasa karena atas perkenannya upacara Pangurpi Layon berjalan dengan lancar adalah Pulau atas nami keluarga pun Pak Sabto Darmo derek ngaturaken bilu atas sedanipun Bapak Purboyo ingkang sampun katinggalan waktu saking sinar cahaya Allah asalipun badhe wangsul dhateng sinar cahaya malih. Mugi-mugi sedaya kalepatan lan dosanipun yang mujudipun Pak Purboyo dipun paringi pangapunten saking Yang Maha Kuwasa lan tuwanipun dipun tampi lan dipun papanaken wonten alam langgeng. Ada yang mirip dari upacara Pangrukti Layon, ajaran Sabto Darmo dengan prosesi pemakaman masyarakat Jawa, yaitu pada prosesi Brobosan, di mana anak serta sanak saudara dari almarhum diwajibkan untuk mengitari bawah peti layon atau jenazah. Prosesi Brobosan yang diiringi tetembangan ini pun diwarnai penuh rasa haru keluarga yang ditinggalkan. Seluruh warga kerohanian Sabto Darmo dari berbagai daerah di Indonesia benar-benar berduka atas meninggalnya staf tuntunan agung kerohanian Sabto Darmo Bopo Purboyo. Mereka berharap Allah yang Maha Kuasa mengampuni segala kesalahan Bopo Purboyo, menerima dharma hidupnya, diberikan tempat di alam kelanggengan dengan tentram dan sempurna. Beliau adalah seorang bapak, seorang panutan, seorang tuntunan yang wajib untuk kita contoh dan kita teladani. Dia juga membimbing kita untuk menjadi yang kurang baik menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik lagi. Mengingat apa yang dipesankan, agar kita manusia agar selalu mendarmakan hidupnya untuk Yang Maha Kuasa, terutama untuk ajaran ini harus kita dharmakan, hidup kita dharmakan kepada Allah yang Maha Kuasa, juga kepada manusia yang membutuhkan. Kami segenap warga Kota Kediri dan Kabupaten mengaturkan ikut berbela-sungkawa dalam-dalamnya. Semoga arwahnya penyanyi Pak Purboyo selaku staf tuntunan agung diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Usai dilakukan Brobosan,
Kini keluarga dan sanak saudara dari Bopo Purboyo serta warga kerohanian Sabto Darmo bergegas menuju krematorium di Kediri. Dari Sanggar Agung Candi Busana Pare, Peti Layon Bopo Purboyo diiringi putra-putrinya dengan dipimpin Yosep Dwi Saputra merupakan sang putra dari Bopo Purboyo. Setibanya di tempat krematorium, Layon disambut tim kremasi untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam krematorium. Sementara keluarga yang ditinggalkan berusaha tegar dan ikhlas atas kepergian sang Bopo. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil. Menurut tuntunan Agung Kerohanian Sabto Darmo Saikun Partowiono, kremasi sudah dilakukan sejak mendiang Panuntun Agung Sri Kutomo. Dilakukannya kremasi adalah untuk menjadikan raga almarhum, jenazah atau layon bisa cepat sempurna. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil. Di ajaran Sabta Dharma itu memang sudah sejak Panuntun Agung Sri Kutomo pada waktu beliau meninggal dulu juga dikremasi. Karena menurut ajaran Sabta Dharma, kremasi ini raganya ini cepat sempurna. Jadi tidak menunggu berbulan-bulan atau bertahun-tahun, tapi pada waktu itu juga sudah dibumianguskan sehingga dapat sempurna raganya. Upacara pangrukti layon Bopo Purboyo tak berhenti di proses kremasi. Pasalnya, abu layon akan dilarung di Pantai Popoh, Tulungagung. Selain putra-putri serta sanak saudara, prosesi pelarungan abu layon Bopo Purboyo juga turut diiringi seluruh warga kerohanian Sabto Darmo dari berbagai daerah seluruh Indonesia. Dan di sini ada payung yang sab 3. Ini menggambarkan asal terjadinya manusia dari Nur Rasa, Nur Buat, Nur Cahyo. Dengan simbol-simbol ini sekaligus dengan adanya
bunga yang kita tabur dengan harapan kita hidup di dunia ini sebagai warga kerohanian Saptodarmo diharapkan untuk bisa mengharumkan nama bangsa, bisa selalu berbuat baik sesuai dengan apa yang diyakini oleh warga kerohanian Saptodarmo. Dan tadi ada istilah sebar uang, ya, sebar uang yang disebar di perjalanan mulai dari awal keberangkatan ke kremasi. Dan hari ini pada saat pelarungan ini diharapkan seluruh warga kerohanian Saptodarmo ini harus selalu sering berdharma. Selanjutnya, Abu Layon dibawa lagi oleh Tuntunan Agung Kerohanian Saptodarmo dan putra Bopo Purboyo dengan iring-iringan keluarga menuju perahu yang akan mengantar prosesi pelarungan. Suasana sakral pun mewarnai seluruh prosesi Pangrukti Layon Bopo Purboyo hingga alam kelanggengan. Kini, Abu Layon Tuntunan Agung Kerohanian Saptodarmo Bopo Purboyo telah dilarungkan, diantarkan menuju alam kelanggengan. Semoga apa yang telah beliau ajarkan selama masa hidupnya bisa terus menjadi panutan bagi banyak orang, khususnya penghayat ajaran Saptodarmo. Kami dari keluarga sini, para warga ini berharap semoga kami ini bisa melanjutkan perjuangan Bopo, melanjutkan apa yang diharapkan Saptadharma yang telah ditinggalkan oleh Bopo Panuntun Agung Sri Gutomo lewat Bopo Purboyo juga ini. Kami semuanya segenap panitia mengucapkan banyak beribu-ribu terima kasih, dan semua panitia di dalam melaksanakan tugasnya selama keberangkatan sampai selesai hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, kami segenap panitia dan sekeluarga besar Mas Yusef sekeluarga, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk itu, bagi warga kerohanian Saptadharma semuanya saja, kami pertama-tama mengucapkan terima kasih sekali dan beribu-ribu terima kasih atas bantuan dan apapun juga yang telah dicurahkan kepada rombongan pemberangkatan ke pelarungan di Popos ini. Pemirsa, itulah tadi prosesi Pangrukti Layon dari jenazah Bapak Purboyo yang merupakan salah satu staf Tuntunan Agung Ajaran Kerohanian Saptodarmo di Pare, Kediri, Jawa Timur. Selamat jalan Bapak Purboyo, semoga apa yang telah Anda dharmakan selama masa hidup Anda dapat diterima oleh Allah yang Maha Kuasa. Saya Intan Aulia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.